Oke, halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha pada video pembelajaran pemrograman web. Sekarang saya akan coba jelaskan kembali terkait penggunaan CSS ya, di mana dalam penggunaan CSS kita menggunakan berbagai jenis properti ya, beserta value-nya. Jadi tidak berlama-lama, saya akan coba pindahkan halamannya ke halaman web school untuk penjelasan materi yang akan kita lakukan pada pertemuan ini. Nah, pertama-tama kita akan belajar terkait CSS icon. Nah, CSS icon itu apa? CSS icon adalah icon yang dapat kita tambahkan pada halaman HTML kita, di mana untuk icon tersebut kita gunakan yang namanya library. Jadi, icon-icon tersebut kita tidak buat, tapi kita gunakan icon yang sudah ada pada library, teman-teman. Nah, library penyedia icon itu atau logo itu banyak sekali, teman-teman ya, mulai dari ada font Awesome Icon. Selain ada font Awesome, ada juga icon yang bernama Bootstrap Icon, teman-teman ya. Jadi library-nya bernama Bootstrap. Lalu selain ada icon library Bootstrap Icon, ada juga library Google Icons, teman-teman. Jadi dalam penggunaannya, icon-icon ini dapat digunakan secara online, teman-teman, tidak perlu instalasi. Nah, di sini saya akan coba contohkan bagaimana kita menggunakan icon dari internet gitu, dari library di internet yang dimana tidak perlu kita download dan tidak perlu kita instalasi. Nah, di sini kita akan menggunakan Bootstrap icon, di mana untuk bisa menggunakan Bootstrap icon atau Bootstrap Glide icon, kita bisa menambahkannya di dalam tag head ya, dalam section tag head pada section dari halaman HTML kita. Nah, jadi kita bisa memasukkan link ini ya, link ini dari link Real Style Sheets hingga Bootstrap CSS-nya itu, kita masukkan ke bagian di dalam tag head kita. Caranya bagaimana? Oke, pertama-tama kita kopikan terlebih dahulu link ini, kita klik kanan, kita salin. Oke, saya coba ganti share screen-nya jadi entire screen. Nah, selanjutnya setelah kita salin, kita pindah ke Visual Studio Code, lalu kita tinggal pastekan ya tag head itu, bukan tag head, link library Bootstrap itu di bawah link Real Style Sheet untuk menambahkan CSS. Nah, kita pastekan, kita Ctrl S, jangan lupa ya di-save. Nah, setelah di-save, lalu selanjutnya langkah yang perlu kita lakukan itu menambahkan ikonnya ya. Ikonnya kita coba tambahkan menggunakan tag i. Tag i ini kita beri kelas bernama glib icon, glib icon beserta nama ikonnya. Misalkan icon awan, icon remove, icon user, icon envelope, icon thumbs up. Nah, kita di sini coba masukkan dua jenis icon, yaitu icon remove dan icon user. Bagaimana hasilnya? Oke, kita coba tuliskan kodenya di bagian body-nya. Misalkan kita dulu bikin tag iconnya, lalu di dalam tag iconnya kita kasih nama ini hapus misalkan karena kita pakai icon remove. Lalu di dalam tag i-nya kita tambahkan kelas bernama glib icon, glib icon ya, glib icon, bentar, glib icon, lalu glib icon strip remove kayak gini ya. Lalu kita Ctrl S, lalu kita coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, nanti akan ada hasilnya seperti ini ya, icon X remove dengan tulisan hapus kayak gitu. Ini link itu yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan icon yang lain, yaitu icon yang user atau pengguna. Kita coba copy pastekan saja icon ini, kita Ctrl C, lalu kita enter, lalu kita Ctrl V, lalu kita rubah remove-nya menjadi user atau pengguna ya. Di sini teksnya juga diubah menjadi pengguna. Kayak gini, kita Ctrl S,
Selanjutnya kita coba refresh, hasilnya ada icon hapus dan icon pengguna ya. Jadi kita memanfaatkan library yang ada pada Bootstrap. Nah, itu untuk icon, teman-teman. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan CSS terkait penggunaan links beserta stylenya. Oke, dengan menggunakan CSS, link itu bisa kita style atau kasih gaya dengan berbagai cara yang berbeda, dengan berbagai, jalan yang berbeda. Di mana yang pertama kita bisa kasih, warna link-nya jadi gimana, lalu kita kasih, button pada link-nya, lalu kita bisa kasih juga warna button-nya, ya. Nah, sekarang coba kita, styling link-nya untuk kita kasih Eee, properti, styling ya, mulai dari properti warna, font family, maupun background-nya. Nah, namun sini kita akan ke color dan font family-nya dulu. Nah, pertama-tama kita coba, buka tag HTML-nya, lalu kita lihat nih, link itu ada di sini ya, ada di ini link. Kita kasih BR supaya agak enter sedikit ke bawah, kayak gini. Lalu kita akan coba, styling link, tag A ini ya, tag link ini. Caranya, pertama-tama kita akan melakukan styling secara internal ya, menggunakan, tag style di dalam head. Nah, lalu kita tuliskan nih selektornya. Selektornya karena kita menggunakan, tag ya, maka kita tuliskan nama tag-nya, lalu curly bracket, lalu enter. Lalu kita kasih color ya, color untuk, warna link-nya. Misalkan color-nya jadi, green ya, green, lalu titik koma jangan lupa. Nah, setelah seperti ini, kita coba kasih juga font, family ya, font family-nya misalkan, apa ya, Verdana oke, kita yang 3 bucket fs ya, kayak gini. Kita Ctrl S, hasilnya seperti apa, link-nya akan jadi apa, kita run, oke, link-nya jadi seperti ini ya, teman-teman. Ketika kita klik ketika belum kita klik warnanya menjadi hijau ya. Sementara ketika kita klik hover-nya berubah menjadi warna, biru kembali. Kurang lebih seperti itu, mungkin, kurang terlihat ya untuk hurufnya, kita ganti yang pertamanya itu Lucida handwriting ya, Lucida handwriting. Kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi link itu akan, berubah, style hurufnya ya dan warnanya. Kurang lebih seperti ini untuk cara kita mengatur, styling links. Selanjutnya, selain kita bisa mengatur warna, lalu jenis hurufnya, kita juga dalam styling link itu, kita juga bisa mengatur ini, teman-teman, mengatur, state-nya. State itu adalah kapan ada aksi ketika link itu mmm tekan atau disentuh ya, atau kita dapatkan dengan hover, bagaimana juga aksinya ketika link tersebut aktif, dan bagaimana juga, aksi yang dimunculkan ketika link itu kita, kunjungi gitu, kita tekan. Oke, misalkan contoh yang pertama, ini linknya berwarna, merah ya, jadi dalam menambahkan state itu ada tandanya, cirinya itu kita menggunakan titik dua ya. Misalkan yang tadi state-nya link ya, kita coba ubah di sini tinggal A, lalu titik 2, lalu kita kasih tulisan link kayak gini. Selanjutnya kita akan coba tambahkan, state ketika link itu dikunjungi nanti warnanya akan berubah jadi apa, ya. Berarti kita tambahkan selektor A titik 2, visited, kayak gini, lalu curly bracket, nah kita kasih color saja pembedanya ya, misalkan color-nya jadi aqua ya, kayak gini. Oke, kita coba, run ya hasilnya. Nah ini link ketika kita, belum diklik. Ketika sudah kita klik, oke, akan berubah ke tempat lain, kita coba oke sebentar. Oke, ini harus diarahkan ke tempat yang lain ya sepertinya. Bentar, misalkan ini kita,
arahkan linknya ke Google, kayak gini. Oke, mohon maaf, ke Indonesia. Nah, kita arahkan linknya menuju sini ya, ke Wikipedia Indonesia. Kita Ctrl C, kita masukkan linknya di sini, misalkan ini karena masih kosong ya linknya. Nah, lalu kita coba run. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ketika kita sudah kunjungi, kita buka di halaman baru. Nah, seperti ini. Oke, coba kita run dari awal ya. Kita run yang properti. Nah, warnanya akan menjadi seperti biru ini ya, teman-teman, ketika sudah dikunjungi nantinya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya, kita coba lanjutkan kembali. Ini link ketika sudah dikunjungi. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu hover link itu bakal kayak gimana gitu ya. Hover link-nya berarti kita seleksi nama link-nya lalu klik hover ya, kayak gini, lalu curly bracket. Nah, nanti ketika disentuh, nanti link itu bakal kayak gimana nih warnanya ya. Kita kasih color juga. Color, titik dua misalkan red ya. Nah, titik dua, titik koma. Setelah itu, coba kita run. Nah, nanti ketika diklik itu, maka akan berubah menjadi warna merah. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Untuk peng-styling dari link, selain itu, styling selanjutnya kita bisa menambahkan background color-nya ya. Kita bisa menambahkan background color-nya. Nah, masih di dalam step link yang tadi ya, menambahkan background color itu. Kita tinggal tambahkan di sini misalkan ketika kita klik link-nya ya, color-nya menjadi red. Tapi background color-nya misalkan menjadi yellow. Yellow. Ada nggak ya yellow? Tapi light orange yellow. Nah, misalkan jadi yellow. Kita tulis saja ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti ketika kita klik link-nya akan jadi warna yellow belakangnya. Nah, background-nya. Kita juga bisa kasih border sebetulnya ya, teman-teman. Coba kasih border, tar, enter, border, titik dua, berapa pixel ya? Misalkan 3 pixel, solid, warnanya hmm, green misalkan ya, titik dua, titik koma. Selanjutnya kita coba lihat, nah nanti otomatis ketika klik kita sentuh linknya akan jadi backgroundnya warna kuning, lalu bagian border itu akan dikasih warna juga dan ketebalan ya, atau eh ya ketebalan bordernya gitu. Selanjutnya setelah kita kasih warna background dan border, kita beralih ke CSS list teman-teman. Nah, CSS list itu gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk kita memberikan style pada bullet pada listnya itu. Yang bulletnya itu bisa kalau unordered list itu bisa diganti dengan simbol ya. Kalau misalkan order list tidak hanya dengan angka, kita juga bisa menambahkannya itu dengan angka Romawi atau abjad untuk CSS list itu, teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan CSS list itu kita bisa gunakan properti yang namanya list style type ya. List style type. List style type. Misalkan nih teman-teman, kita mau mencoba menambahkan eh, icon pada unordered list itu menggunakan square gitu si ikonnya. Kita tinggal tuliskan properti list style type dengan value-nya square pada tag bool-nya gitu ya. Kalau ini tag bool, kelasnya B maksudnya ya. Oke, kita coba lakukan di propertinya. Nah, ini misalkan ada tag ul nih ya. Tag ul kita tulis
selektornya, lalu kita kasih curly bracket, lalu kita kasih properti list style type. Nah, lalu kita kasih, bentuknya misalkan square ya untuk yang UL. Coba kita run, hasilnya nanti unordered list barang favoritnya akan dikasih, eee, icon dengan stylenya kotak-kotaknya square. Selanjutnya mungkin yang order list ini juga kita bisa atur teman-teman ya, stylingnya itu. Misalkan pakai abjad huruf kecil, maka kita masukkan value-nya yaitu lower alpha. Kita coba tambahkan untuk, order list ya yang all, list style type-nya list. Nah, style type-nya misalkan, jadi lower alpha kayak gini, lalu kita Ctrl S, selanjutnya kita coba run. Nah, hasilnya akan menjadi huruf abjad kecil ya, untuk angkanya itu. Oke teman-teman, untuk penjelasan CSS, hanya CSS, baik icon, list, maupun apa ya tadi tuh, icon, list, sama links, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.